decide to jump into entrepreneurship, it's all about Gimana tuh cara manage banyaknya tempat, banyaknya employee gitu kan, okay. dan pakai Tuh saat mau buat startup harus udah siap. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Indra Gunawan, thank you for time. Yeay, kita syutingnya di Bobo Box Tirta Yasa. Iya. Ya. Thank you Rek for having me. Yes, of course. So kalau di media orang udah tahu Bobo Box sih suksesnya kayak gimana. Gitu. Dengan Bobo Box ini kan orang taunya startup yang quite successful di masa pandemi juga ya. Thank you. Nah terus udah gitu udah merasa sukses. Definitely belum sih ya. Justru masih jauh dari kata sukses. Yang bisa kita bilang sih kita berada di industri yang tepat pada saat yang tepat, walaupun mungkin bisa dilihat pandemi sebenarnya telah impact banyak hospitality industry ya. Cuman puji Tuhannya dengan kesempatan ini selama pandemi Bobo Box mempunyai kesempatan untuk menunjukkan bagaimana sih si bisnisnya itu bisa tetap resilient, bagaimana kita bisa secara fleksibel merubah bisnis model kita. Bagaimana tuh? Nah, jadi contohnya apa yang kita temuin sebelum COVID itu mayoritas dari tamu kita itu cuma tinggal 1 sampai 2 malam. Nah, tapi selama COVID ini kita mendapatkan banyak sekali tamu yang akhirnya tinggal 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. So, berarti ada kemajuan dan ada yang menghambat. Berarti pandemi ini salah satu yang menghambat nggak? Kita ngelihat sebenarnya pandemi ini menghambat mungkin dari segi ekspansi kita. Mungkin banyak dari teman-teman tahu Bobo Box dalam 1 tahun terakhir kan kita sempat expand di banyak lokasi ya. Tapi karena pandemi kita harus ngerem. Nah, tapi saat kita ngeremnya ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan, bebenah di dalam, gimana kita yang selama ini lari, hal-hal yang kita overlook, kita sekarang dia punya waktu buat dibenahin gitu. Jadi ada plus minusnya ya, gimana kita tetap stay positif aja selama pandemi. Ngalamin stuck nggak sih? Pernah ngalamin stuck nggak di masa pasti. Jadi bisa dibilang mungkin bulan April ya, pokoknya bulan Maret Pak Jokowi bilang ada 2 positif case di Indonesia. April kita ada lockdown, itu semuanya kita panik ya kan, karena mobilitas kan mobilitas itu kan terhenti ya untuk orang-orang travel ya. Nah, jadi di situ kita pikir wah gimana nih dengan travel industry, karena bahkan perusahaan-perusahaan travel yang besar pun merasa kayak wow, travel will never be the same. Jadi di situ kita ngerasa stuck 1-2 minggu untuk kita brainstorm aja. Jadi selama 2 minggu kita sama tim-tim yang lain mikirin cara-cara baru, how can we survive this pandemic gitu. Akhirnya survive. Survive karena ya tadi dibilang kita ada di waktu yang tepat, di industri yang tepat. Jadi salah satu yang membuat banyak tamu kita itu ngerasa nyaman adalah contactless experience kita, aplikasi kita. Jadi aplikasi kita ini kan di-develop 2 years ago ya, tanpa tahu ada COVID, ya kan? Jadi 2 tahun lalu kita develop app ini sebenarnya lebih dari segi convenience gitu. Jadi gimana orang bisa nyaman booking. Nah, tapi ternyata selama pandemi yang namanya seamless experience ini membuat mereka nyaman karena mereka nggak usah berinteraksi sama orang, mereka nggak harus banyak sentuh barang. Nah, itu yang ngebuat terobosan baru gitu di industri perhotelan. Pernah serabutan kan pastinya? Oh iya, dalam pasti. Bisnis. Iya pasti. Kolaborasi sama orang yang gagal ya, ya kan. Pasti. Salah satunya pernah sama kita juga gitu kan. Pasti. Tuh pastinya anak-anak muda pengen tahu sampai ada di titik seperti ini tuh gimana? Oke. I would say mungkin proses ya. When we decide to jump into entrepreneurship, it's all about embracing the process. Suka dukanya gitu. Jadi nggak bisa cuma pengen ngeliat shortcutnya langsung the road to success. I believe
perlu ada masa waktu buat belajar, Yeah. ada masa waktu buat kita ditempa. Justru di masa-masa itu kita dapetin satu dua insights ya, gimana sih kita should do better later on in the business. Misalkan sebelum bawa box, gue di game industry barengan sama gue. Tapi di sana kita ngeliat scalability teknologi, ternyata Indonesia juga bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Cuman ya saat kita mau menjalankan entrepreneurship, banyak sekali faktor-faktor lain yang harus dipikirkan. Nggak cuman kita bisa buat produk, bisa membuat produk aja nggak cukup. Ternyata dari segi financial projection harus akurat juga, ya kan. Banyak yang kita nggak ngerti nih, fundraising itu apa, terus udah gitu pemakaiannya mau kayak gimana, apa sih kegagalan itu, gimana sih kita harus bisa move on, bagaimana sih mencari orang yang tepat. Jadi misalkan kalau dulu orientasinya lebih cari orang-orang yang paling pintar, orang-orang yang paling hebat, tapi belum tentu secara culture, secara sifat, karakter cocok gitu. Nah, dia itu juga proses lagi buat kita belajar. Gimana sih kita dalam membangun bisnis itu mengetahui diri kita sendiri dulu, ya kan? Siapa sih Indra gitu, siapa sih Rere gitu. Banyak dari entrepreneurs based on my experience, mereka sendiri aja nggak tahu nih the true identity of themselves siapa, values-nya apa sih yang kita mau bangun, leadership style kita kayak gimana sih. Soalnya leadership style nggak ada yang benar sama salah, ya kan. Leadership style ada yang agresif, nggak salah agresif gitu, ya kan. Ada mungkin juga itu stylenya dia gitu. Ya kan, ada juga yang misalkan lebih take their time tapi lebih ke perfection juga ada gitu. Dan banyak sekali contoh-contoh leaders dengan karakter yang berbeda-beda tapi mereka bisa sukses. Nah, tapi apa yang harus bisa kita tahu saat kita mempunyai karakter tertentu, orang yang kayak gimana sih yang bisa kerja sama kita. Nah, itu yang kita harus belajar. Dan yang gue pelajarin, success itu cannot be created by one person. It has to be a teamwork. It has to be a teamwork. Nah, proses yang paling susah adalah gimana kita get to know ourselves and then later on attract orang-orang yang ternyata cocok sama kita gitu. Nah, ngebahas soal game. Itu kan ya maksudnya kita pernah kolaborasi, aku tahu kantor lu juga gede di sana, tim banyak, gitu. Ngelepas itu tuh gimana? Sampai akhirnya lu ini bukan bidang gua dan you move, which is nggak jauh ya. Ini juga kan teknologi yang lu bangun gitu kan. Nah, itu ngelepas sebuah startup yang lu udah. Itu gimana tuh? First of all mungkin it comes to the point dimana kita harus memaksakan diri kita ngelihat dari yang tadi gue bilang banyak angle ya, banyak perspektif. Kita ngelihat dari satu passionnya kita gitu, is this something yang kita tetap mau dorong atau enggak, tapi at the same time kita juga harus realistic, ya kan, dari segi produk, dari segi return on investmentnya balik atau enggak gitu kan. Terus dari ketiga kita ngelihat juga looking at the competition landscape-nya seperti apa nih, karena saat waktu itu 2012 saat mulai game, semua game genrenya masih yang casual. As time goes by, gamesnya getting more and more serious, dimana kebetulan kita di Indonesia we don't have the right resources untuk bisa produce produk-produk seperti gengsi itu. Gengsi nggak sih waktu down? Pasti gengsi, pride, dijauhin ego, teman ya kan? Definitely. Justru tapi di situ kita jadi belajar banyak ya. Kita jadi belajar banyak. Susah nggak untuk nge-let go? Susah gitu. Tapi harus dipaksain, nggak bisa setengah-setengah. Justru yang kan banyak ya pepatah ngomong kita harus learn how to fail fast gitu. Nah, mungkin itu yang sekarang kita pick up. Kadang kita lebih sering punya emotional attachment ke sebuah produk. Ya kan? Mau dibilang salah, yes and no juga gitu. Ya kan, soalnya without passion you will not have that kind of attachment. But then again, make sure kita equip ourselves sebagai leaders atau entrepreneurs. Kalau misalnya kita bisa ngelihat dari perspektif-perspektif lain, untuk kita buat decision biasanya lebih mudah. Kan banyak ya entrepreneurs yang dia hold on to something very tight karena dari financial perspektifnya nggak dipikirin. Tapi kalau perspektif itunya, financialnya, consumersnya, prosesnya dipikirin, dan ternyata semuanya merah gitu, lebih gampang buat nge-let go gitu. Boleh tahu sih Indra lulusan apa? Marketing pasti. Enggak, bukan.
Gue lulusan accounting finance. Bohong banget. Nggak ada muka ngitungnya. Accounting finance. Ada waktu bikin game gitu banget. So, really? Iya, accounting finance. Budaya yang diciptakan di Bobo Box ini kan 24 jam. Orang datang dan pergi gitu kan. Terus tim juga gue lihat siaga banget di depan gitu. Betul, Nah, betul. gimana tuh cara manage banyaknya tempat, banyaknya employee gitu kan. Oke. Dan pakai cuma teknologi doang gitu. Oke. Sedangkan SDM di Indonesia sendiri Betul. it's a bit difficult, right? Iya. That's a very good question, right? Jadi apa yang kita lakukan sebelum kita bisa nge-scale produk apapun ya, yang gue belajar setelah beberapa startup, gue ngeliat bahwa pentingnya sebuah culture yang tadi bilang, budaya. Nah, tapi saat kita ngomongin culture itu apa sih? Culture itu kan nggak bisa cuman narasi yang bagus aja, narasi yang kita tempel di tembok, atau narasi yang kita taruh di company profile. Tapi culture itu harus mengetahui the real values yang kita benar-benar pengen implementasiin di sebuah produknya sendiri. Nah, jadi contohnya apa? Di Bobo Box kita itu sangat aware, kita itu ada di hospitality industry. Dan untuk orang keep on using our product, atau untuk orang mau datang ke kita, ada beberapa unique selling points yang harus selalu dijaga. Keramah tamahan, kebersihan, ya kan, reliability, safety. Susah nggak tuh training orang untuk Susah. Nah, tapi kan itu kan yang tadi gue sebutin itu values dari sebuah produknya, ya kan. Saat kita ngomongin culture, nggak cuman kita ngomongin produk etosnya aja. Itu kan tadi lebih ke produk etosnya ya. Tapi kita harus ngomongin working ethics-nya. Orang-orangnya apa? Karena itu berbeda nih, produk etos sama working ethics. Nah, working ethics di Bobo Box yang kita mau live up to adalah Bobo values. Jadi kita ada Bobo values. B-nya itu stand for best attitude. Nah, jadi kita selalu mengutamakan attitude above everything else. Karena kita in the hospitality business, kita bakal dapat komplain, kita mungkin ada sebuah kejadian yang never happen before. Nah, gimana kita make sure kita attract orang-orang yang punya best attitude gitu loh, supaya mereka bisa address every issues with maturity gitu. Satu, best attitude. Kedua adalah obsessive curiosity. O-nya apa sih obsessive curiosity? Kita pengen attract orang-orang yang obses, kita pengen attract orang-orang yang benar-benar percaya dengan visi misi Bobo Box gitu. Kenapa? Karena yang kita lakukan is something that no one has done before. So you've got to be convicted with the vision sebelum mau join this company, right? We will make a lot of mistakes. Gimana caranya kita dive deep, make sure mistake-nya nggak kejadian lagi, ya kan? Gimana customer service kita bisa terus di refine terus. Perlu orang-orang yang obses. Kalau orang yang you training gimana? Iya, kalau orang-orang yang cuman yang nggak obses, yang kayak gimana nanti saya jalanin, pasti susah untuk ngikutin culture yang kita build, karena kita dikelilingi orang-orang yang obsessed with what we want to deliver. And then the second B stand for bring results. Gimana kita mau cari orang-orang yang emang bisa keep on delivering results, apalagi in startup ya, dinamikanya kan cepet banget nih. Jadi banyak orang lebih ngerasa sibuk tapi belum tentu produktif. Nah, bring resultsnya begini. Nah, the last O stand for open communication. Nah, kita always encourage all our employees, regardless of their gender, regardless of their position, to have open communications. Gitu, karena kita harus bisa ngomong, kalau susah ya ngomong susah, kalau gampang ya ngomong gampang. Emang bisa orang Indonesia bilang begitu? Susah. Jadi maksudnya open communication itu adalah sebuah values yang semua company selalu klaim mereka ada, tapi untuk itu bisa diimplementasi susah. Nah, makanya kenapa itu ada di the last O, karena kita perlu tiganya yang lain dulu, best attitude-nya, obsessive-nya, sama bring results-nya. Tanpa values itu, open communication will not happen. Kalau misalnya kita dikelilingin sama orang yang nggak punya best attitude, untuk lo ngomong aja lo udah keburu males gitu. Ya kan? Tapi kalau if you know kayak, kita ada psychological safety nih, orang ini pasti dengerin gue, orang ini ngasih solusi, open communications will happen gitu. Next expanding di mana nih market? Kita masih ngelihat Indonesia as the biggest market in the region, dan kita ngelihat justru sekarang mulai kelihatan banget ya, travelers sudah mulai menggeliat gitu, udah pengen jalan, dan bahkan
gara-gara pandemik banyak banget tempat-tempat baru di Indonesia gitu. Jadi Jawa Tengah itu udah nggak cuma Malioboro, Semarang, Solo. Kampung-kampungnya jadi Iya, jadi destination favorit. kampung-kampungnya jadi destinasi favorit. Dan nggak cuma di Jawa Tengah aja gitu, banyak banget, bahkan Bandung gitu. Bandung yang tadinya cuma orang mungkin taunya Lembang gitu ya, sekarang yang namanya Ciwidey, Ranca Upas semua gitu Curug-curug. kan, Puntang gitu. Ini curug-curug, Jawa Barat sendiri aja ada 400 curug. Ya kan, yang mungkin dulu kita tahu cuma segelintir aja gitu. Jadi Indonesia will still be our main focus at least for the next 1 year. Tapi at the same time kita ngelihat solusi Bobo Box ini sebenarnya bisa diterapkan not only in Indonesia tapi in many neighboring countries juga. Jadi we're looking at Singapore, Thailand sama Vietnam. Ini kan harga hotel banyak yang lebih murah gitu kan. Terus udah gitu nggak jauh beda gitu harganya, dapat sekian ratus, udah ada toilet di dalam, udah apa gitu. Gimana cara bersaingnya? Nah itu nyambung lagi ke yang tadi yang gue bilang sebelumnya tuh, Re. Kita perlu obses sama industrinya dulu. Jadi obses tuh apa? Kita benar-benar harus tahu apa sih yang ada di market sekarang. Misalkan kompetitor kita siapa aja, yang mereka tawarkan tuh apa aja. Kadang kan dari kita males nih cari tahu gitu, apa sih yang udah ada di market. Nah terus udah gitu kita harus obses enough untuk nanya si usersnya juga apa sih yang dicari sama travelers ini. Apakah harga, apakah lokasi, apakah kebersihan, kan beda-beda ya. Dan kalau kita ngomongin market segmen itu ada A, B, C, D, E gitu. Nah kita harus tahu dulu segmen kita ini, oke, mereka tuh perlunya apa, ya kan. Nah dan yang kita ngelihat kebanyakan di target audience kita di budget travelers and frequent travelers ini, mereka kebanyakan nyari harga, pricing point sama lokasi yang strategis. Nah dan di situ yang kita ngeliat ada satu opportunity. Kenapa mereka nggak pernah mention kebersihan atau kenyamanan di budget travelers ini? Karena mereka udah pasrah. Oh kalau saya bayarnya segini, ya udahlah gitu, ya kan. Nah di situ kita ngeliat ada kesempatan. Gimana kalau kita menjadi solusi yang affordable, strategic locations, tapi juga offer comfort. Dan bagaimana kita ngebuat mereka merasakan the wow experience. Makanya kenapa ada teknologi yang kita kembangkan. Nah jadi semata-mata kita ngomongin teknologi nggak cuma untuk lebih efisien, lebih convenient aja, cuma pengen memberikan sesuatu yang beda. Kita pengen menciptakan viral factor ya kan. Kalau di Indonesia apa sih yang bisa ngebuat viral gitu, ya kan, apalagi penduduk kita besar sekali gitu. Jadi adalah lampu ini yang berwarna-warni gitu kan, adalah teknologi ini. Jadi ya itu, dan untuk kita come up dengan ide ini, ya itu diperlukan teman-teman yang very obsessed. Jadi dia pikirin dari setiap journey guest kita maunya kayak gimana. Lu udah pernah ngerasain jatuh gitu, jatuh bangun terus udah gitu. Nah berpikir nggak sih risknya bakal gede banget untuk Bobo Box? Apalagi ini kan lebih kayak, kalau teknologi kan teknologi aja, investasinya in the skill and tech and idea. Kalau ini kan land, building, more, right? Jadi gini, Re. Jadi I was privileged enough untuk dapat beberapa kesempatan kerja di dua dunia yang berbeda ya, which is conventional business sama tech business. Nah di conventional business itu, yang gue suka dari conventional business itu there is a very clear path of sustainability ya. Jadi yang namanya berapa sih modalnya, jualnya berapa, untungnya berapa, jelas gitu. Tapi bisnisnya susah kalau mau di scale, ya kan. Nah tapi pas gue ngejalanin di dunia tech, yang gue suka scalability-nya. Users kita bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bahkan bisa jutaan. Tapi yang gue nggak suka adalah uncertainty, ya kan. One day you can make a great product, bisa bagus, tapi within the next day kalau ada kompetitor atau misalkan ada sebuah kejadian apa, lu bisa tiba-tiba hilang, ya kan. Jadi ada pro and cons di masing-masingnya. Nah disinilah gue mencoba mencari solusi yang ada clear path to sustainability-nya, bisa di scale juga at the same time, and that's when we combine both worlds gitu. Nah tapi kenapa sih nah yang tadi lu tanyain resiko capex-nya gimana nih, ada tanahnya, ada gedungnya. Nah kenapa Bobo Box didesain sedemikian rupa menjadi modular.
Jadi kalau dilihat kan ini bentukannya box, supaya kita nggak harus mempunyai tanah dan bangunannya, gitu. Jadi contoh yang gedung di sini di lokasi ini kita bekerja sama dengan mitra kita, mereka yang mempunyai properti, kita yang naruhin boxnya untuk kita operate. Jadi dari segi capex kita jauh lebih light. Bisa di scale up nggak? Bisa. Bentuk bisnis modelnya jelas nggak? Sangat jelas. Kamar yang dijual berapa, untungnya berapa. Nah tapi ya pro and consnya gini, ini kan bisa dibilang tech enabled. Jadi ini bukan pure tech startup. Dengan tech enabled ini yes ada physical assetnya, yes scalability-nya mungkin nggak scalable dengan pure tech yang bisa langsung puluhan juta users, tapi apa yang kita dapetin dengan kombinasi ini adalah path to sustainability-nya jelas, gitu. Unit economics-nya jelas lah. Ada nggak yang ngeraguin? Oh semuanya, saat awal semuanya. Justru kalau nggak diragukan, ya kan, berarti nggak bakal jalan. Karena kalau sudah tidak diragukan, berarti sudah banyak orang yang mikirin. Jadi saat kita diragukan banyak orang, yang kita harus cari tahu apa sih yang diraguinnya. Apakah bisnis modelnya, apakah investment modelnya, apakah produknya. Nah di situ yang kita mau ngegali gitu. Kadang kita baru ditolak idenya aja udah malas nanya orang lagi. Nah, justru yang harus kita lakukan pas saat dia tolak, Indra ini kayaknya nggak bakal jalan. Menurut lu nggak bakal jalan apanya? Ruangannya kah, besarannya kah, atau misalkan kualitas barangnya kah gitu. Apa yang nggak bakal jalan? Atau harganya nggak jalan, atau lokasinya nggak jalan. Nah setiap lu kupas satu-satu, di mana lu bakal lihat oh yang ini, ya udah kita cari solusi yang ini nih yang nggak bakal jalannya. Apalagi yang mau lu punya ide setelah Bobo Box? Ada nggak kepikiran ide gitu, atau sekarang jadi mentor startup kak? Setelah sukses gitu. Gue ngeliatnya gue masih sangat early ya di journey Bobo Box ini. Jadi gue ngerasa this is just the beginning gitu, karena kita ngelihat as we dive deeper into the business dan kita ngejalanin ini, ternyata masih banyak hal yang masih bisa kita improve, masih banyak hal yang sebenarnya bisa kita refine lagi nih jadi lebih baik. Jadi untuk sekarang fokusnya adalah gimana benar-benar kita make sure mission kita itu dapat dieksekusi dengan baik, sehingga kita bisa menjadi lebih dekat lagi ke visinya, ya kan? Dimana visi kita itu pengen menjadi solusi tempat istirahat terbaik di dunia, gitu. Di dunia? Iya. Wow. boleh dong. Kenapa enggak? Why not? Gila, amin banget. So, yang pastinya ya kita nggak tua-tua amat sih ya. Cuman kan masih ada nih, masih banyak nih anak-anak yang lulus gitu kan, yang mau mulai startupnya dengan 2 orang, 3 orang gitu. Apa pesan lu ke mereka gitu? Satu, saat mau buat startup harus udah siap menerima rejection, right? Pastikan secara mentality kita siap dulu, karena starting something is emotionally draining, right? Jadi perlu disiapkan. Saat banyak orang mungkin ngomong harus disiapkan modalnya dan segala macam, gue rasa modal terbesar yang harus disiapkan adalah mentalitas kita. Kedua, ketahui diri kita tuh siapa, ya kan? Jadi try your best to find the right partners dari saat awal. Kenapa? Karena kita mau membangun produk, kita mau membangun solusi, dan along the way saat values kita nggak align, bakal banyak perdebatan yang nggak penting sifatnya, gitu. Dan yang ketiga yaitu be obsessed with your idea, ya kan? Make sure this is an idea that will keep you awake every night. Make sure this is an idea yang bakal kepikiran saat lo makan, saat lo buang air, saat lo mandi. Ganggu banget dong gitu. Jadi unless the idea is so terkubur dalam gitu ya di benak hati kita, kita nggak bakalan bisa give that little push. Hey, Indra Gunawan, thank you so much. Thank you so much, keren.